Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kelas 10. Kita lanjut ke materi berikutnya, masih pada bab 1, yaitu tentang persamaan dan perbedaan nilai mutlak. Setelah kemarin kita perkenalan apa itu nilai mutlak, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu mengenai persamaan dan perbedaan nilai mutlak. Baik, langsung saja. Apa sih bedanya persamaan dan pertidaksamaan itu? Rasanya kok ribet banget ya, ada persamaan, ada pertidaksamaan. Persamaan itu dihubungkan oleh tanda sama dengan. Jadi ada dua ruas, ruas kiri dan ruas kanan. Kalau persamaan dihubungkan oleh tanda sama dengan, sedangkan pertidaksamaan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan, yaitu kurang atau lebih. Atau kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Seperti itu. Nilai mutlak. Seperti yang kemarin sudah kita kenal, nilai mutlak dari suatu bilangan itu jarak ya. Jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Sehingga nilai mutlak otomatis nilainya selalu positif. Baik itu. Walaupun dalam tanda mutlak itu bilangan negatif, maka hasilnya nanti menjadi bilangan positif. Seperti itu saja untuk sederhananya. Kita melaju ke materi utamanya yaitu persamaan nilai mutlak, di mana persamaan nilai mutlak di sini langsung aja ke konsep persamaan, bahwa dari gambar tersebut bisa dilihat ya, itu adalah konsep persamaan nilai mutlak. Terlihat bahwa jarak dari negatif A ke 0 itu sama dengan jarak dari A ke 0, ya enggak? Yaitu sama-sama jaraknya itu A, itu sejauh A. Jadi agar jarak X ke 0 sama dengan A, haruslah X sama dengan A atau X sama dengan min A. Ya, itu gambarannya. Sehingga konsep dari persamaan nilai mutlak ini, jika ada soal dalam tanda mutlak X sama dengan A, maka selesaikanlah dengan X sama dengan A atau X sama dengan min A. Jadi, kalian sudah belajar nilai mutlak. Nanti untuk hasil dari suatu nilai mutlak itu tidak melulu hanya satu. Biasanya malah rata-rata hasilnya dua. Ada dua kemungkinan. Jadi ketika dalam tanda mutlak X sama dengan A, maka jawabannya X sama dengan A atau X sama dengan negatif A. Seperti itu. Bentuk yang pertama. Jadi ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama, ketika X sama dengan A dan untuk A lebih dari 0. Maksudnya berarti nanti A-nya itu positif. Maka menghasilkan nilai X sama dengan min A atau X sama dengan A. Ini bentuk yang paling umum. Contohnya di sini ada soal, tentukan himpunan penasaran dari dalam tanda mutlak 2X min 10 sama dengan 6. Nah, maka di sini kalian buat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketika A, di situ A-nya kan berarti 6. 2X min 10 sama dengan 6, tetap positif. Yang kedua, bagaimana kalau 2X min 10 sama dengan min 6? A-nya menjadi negatif. Maka hasilnya 2X sama dengan min 4. Min 4 itu dari mana? Min 10 pindah ruas ke kanan, jadi 6 plus 10. Ya, 6 plus 10. Kemudian 2X min 10 sama dengan min 6. Min 10 juga pindah kanan jadi plus 10 juga. Jadi 6 plus 10 dan 6 min 6 plus 10. Jadinya nanti ini ada kesalahan, maaf. Jadi 2X sama dengan 16 atau 2X sama dengan 4. Nah, nanti ketemunya X sama dengan 8 atau X sama dengan 2. Dari mana asalnya? Nah, itu pakai konsep perpindahan ruas. Yang dulu pas SMP sudah pernah kita pelajari, konsep perpindahan ruas ketika dari kiri pengali pindah kanan menjadi pembagi, seperti itu. Intinya konsepnya, kalau ada soal persamaan nilai mutlak seperti ini, kalian buat dua opsi. Nah, utamanya pada bagian A. A itu bagian sebelah kanan ruasnya. Itu menjadi positif dan negatif. Jadi ada dua kemungkinan jawaban. Jadi himpunan penyelesaiannya itu tadi ketemunya 8 atau 2. Seperti itu. Ini ada kesalahan di sini, mohon maaf. Lanjut, bagaimana kalau A-nya itu kurang dari 0, berarti negatif. Maka tidak memberikan hasil nilai mutlak. Langsung saja berarti jawabannya tidak mempunyai penyelesaian. Karena di awal kita sudah belajar bahwa nilai mutlak hasilnya pasti positif. Jadi nggak mungkin kalau nilai mutlak itu hasilnya negatif. Contoh yang merupakan nilai mutlak yang tidak mempunyai penyelesaian. Contoh 1,
dalam tanda mutlak X plus 200 sama dengan negatif 1. Langsung saja kalian nggak usah pusing-pusing menghitung. Itu tidak mempunyai penyelesaian. Kemudian nomor 2, dalam tanda mutlak X min 10 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, itu juga tidak mempunyai penyelesaian. Kenapa? Karena 5-nya pindah ruas ke kanan menjadi negatif 2. Nilai mutlak tidak mungkin hasilnya negatif, sehingga itu tidak mempunyai penyelesaian. Langsung saja. Seperti itu. Kemudian bentuk yang ketiga, bagaimana ketika A-nya itu 0. Maka ini akan menghasilkan suatu nilai yang relatif lebih mudah, yaitu X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 0. Atau sama saja berarti. X sama dengan 0, gitu saja. Jadi ibaratnya kalau A-nya itu 0, berarti nanti hanya ketemu satu kemungkinan. Kalian tidak harus membuat dua kemungkinan, karena negatif 0 kan sama dengan 0. Contoh soal di sini, dalam tanda mutlak X plus 2 sama dengan 0, maka nanti ketemu X sama dengan negatif 2. Karena positif 2 pindah ke kanan jadi negatif. X sama dengan negatif 2. Seperti itu. Lalu bagaimana jika kedua ruasnya terdapat tanda mutlak? Dari tadi kan kita hanya membahas hanya satu ya, sebelah kiri saja, ruas kiri saja yang ada tanda mutlaknya. Bagaimana kalau keduanya? Maka bisa diselesaikan dengan pengkuadratan kedua ruas. Dengan catatan keduanya positif bukan negatif. Contohnya di situ. Dalam tanda mutlak X plus 1 sama dengan dalam tanda mutlak X min 2. Keduanya dikuadratkan sehingga nanti ketemunya kuadratnya itu habis karena dikurangi oleh masing-masing kuadratnya. Min 2X sama dengan 3, ketemu X sama dengan min 3 per 2. Seperti itu. Contoh yang tidak bisa dikerjakan dengan pengkuadratan. Dalam tanda mutlak X min 2 sama dengan min 3. Kenapa? Karena ada salah satu yang negatif, yaitu ruas kanannya. Berikut soal permasalahan sehari-hari tentang persamaan nilai mutlak ya. Ini semisal ada sungai memiliki sifat cepat meluap ya pada musim hujan dan mengering di musim kemarau. Debit air sungai tersebut 137. Nah, perubahan debitnya itu 56 ya pada cuaca tidak normal. Maka nilai peningkatan minimum debit air sungai. Ya, jadi kita bisa mencari nilai minimumnya dengan cara penggunaan nilai mutlak ini ya. Di situ cara intinya X min 137 sama dengan 56 ya. Kenapa yang di dalam tanda mutlak itu min 137? Karena itu pada cuaca normalnya, sehingga nanti yang berfungsi sebagai perubahan atau pengubah atau nanti bisa berubah menjadi negatif atau positif itu berarti menjadi A, atau yang tadi sudah kita bahas yang berada di ruas kanan. Seperti itu. Itu konsep untuk memodelkannya. Jadi yang kemungkinan akan berubah atau angka yang menjadi pengubah itu di sebelah ruas kanan. Berarti dalam tanda mutlak X min 137 sama dengan 56. Sehingga nanti ada dua kemungkinan perubahan debit air, yaitu X sama dengan 193 atau X sama dengan 81. Sehingga jawaban di situ peningkatan minimum debit airnya berarti 81 meter kubik per sekon. Yang C. Nah, ini ada soal penilaian pengetahuan. Setelah kemarin kita sudah penilaian keterampilan, sekarang penilaian pengetahuan persamaan nilai mutlak. Ada dua soal. Untuk persamaan ini dua soal, nanti perbedaan juga dua soal. Ini soalnya di YouTube, silakan kalian pahami, screenshot barangkali jika perlu. Karena nanti di Google Form kalian tinggal mengisi pilihannya saja. Tidak ada soalnya di situ. Jadi kalian cuma mengisi pilihannya saja. Nomor 1 persamaan berarti A atau B atau C atau D atau E. Nomor 2 apa? Kalian tinggal klik saja di situ. Karena tidak ada soalnya di Google Form. Soalnya hanya ada di YouTube. Silakan kalian screenshot atau pahami. Atau tulis di buku tulis nggak apa-apa. Itu untuk persamaan. Lanjut ke pertidaksamaan. Nah, setelah kita belajar persamaan, kita lanjut ke pertidaksamaan. Pertidaksamaan di sini, pertidaksamaan nilai mutlak, ada dua jenis. Yaitu jenis yang pertama, ketika kurang dari atau kurang dari sama dengan. Ya, bentuk dalam tanda mutlak X kurang dari A atau nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka penyelesaiannya, ingat-ingat ini paling penting karena digunakan sampai kapanpun. Penyelesaiannya itu berarti dibacanya dari tengah ya, dibacanya dari X-nya. X lebih dari min A atau X kurang dari A. Ya, ini untuk yang kurang dari.
Bagaimana yang kurang dari sama dengan sama? Hanya ada tanda garis bawah di bawahnya aja. X kurang dari sama X lebih dari sama dengan min A atau X kurang dari sama dengan A. Itu penyelesaiannya. Langsung saja ke contoh biar paham. Ketika ada soal, tentukan himpunan penyelesaian dari dalam tanda mutlak X min 2 kurang dari 2, berarti seperti contoh tadi, seperti di konsep tadi, bahwa sebagai 2 di situ berarti angka 2 yang berada di ruas kanan. Berarti min A, ya, min A kurang dari X min 2 kurang dari A, ya. Yang bertindak sebagai X di situ kan berarti X min 2. Kayak gitu. Jadi di sini nanti min 2 kurang dari X kurang dari min 2 kurang dari X min 2 kurang dari 2. Nah, fokus pada bagian tengah X min 2. Min 2-nya pindah ke kiri maupun ke kanan harus adil. Gitu. Jadi nanti min 2 plus 2 yang ruas kanan jadi 2 plus 2. Ketemunya 0, ya, kurang X kurang dari 4. Atau bacanya X lebih dari 0 atau X kurang dari 4. Seperti itu. Begitu juga ketika lebih dari, itu pakai konsep seperti ini. Jenis kedua, bentuk dalam tanda mutlak X yang lebih dari A atau dalam tanda mutlak X lebih dari sama dengan A. Maka penyelesaiannya, nah ini agak beda dengan tadi. Kalau tadi gabung jadi satu, kalau ini dipisahkan. Penyelesaiannya itu kalau lebih dari itu X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Nah, kalau yang lebih dari sama dengan, berarti X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari sama dengan A. Nah, contohnya, misal nilai mutlak X min 3 lebih dari 4, maka X min 3 kurang dari negatif 4 atau X min 3 lebih dari 4. Ada dua kemungkinan. Hasilnya berarti X kurang dari min 7 atau X lebih dari 7. Seperti itu. Konsep dasar dari pertidaksamaan. Nah, kalau dalam permasalahan sehari-hari, misal, ini masih tentang sungai ya. Ketinggian normal permukaan air sungai Bengawan 120 cm. Ketinggian permukaan air sungai Bengawan dapat berubah-ubah ya. Kemudian jika penyimpangan ketinggian permukaan air sungai tersebut kurang dari 11 cm, maka interval ketinggian sungai Bengawan tersebut. Berarti ini otomatis pakai pertidaksamaan. Ya. Karena kurang dari 11. Kurang dari 11 berarti pakai konsep yang kurang dari tadi. Bahwa nanti berarti dalam tanda mutlak X min 120 itu kurang dari 11. Nanti X min 120 berada di tengah. Sebelah kiri, paling kiri min 11, sebelah kanan 11. Nanti ketemunya X lebih dari 109 atau X kurang dari 131. Atau secara mudahnya dipahami, jadi ketinggian Sungai Bengawan itu antara 109 dan 131. Jawabannya yang D, seperti itu. Nah, kemudian ini ada soal penilaian lagi mengenai pertidaksamaan. Tadi 2 untuk persamaan, 2 untuk pertidaksamaan. Kalian kerjakan juga di Google Form. Di Google Form kalian tinggal mengisi pilihannya A atau B atau C atau D atau E gitu saja. Ya. Tinggal klik saja. Di situ juga tidak ada opsionalnya. Nanti kalian tinggal 1A atau 1C dipilih aja di situ. Jadi ini soalnya silakan bisa di screenshot, dipahami atau ditulis di buku tulis. Nah, ini soalnya 4 ya. Berarti masing-masing poin nilainya 25. Seperti itu. 25 kali 4 100. Seperti itu untuk penilaian pengetahuan. Ya, jadi untuk kelas rekrutmen hari ini, persyaratan kelas hari ini yang pertama presensi disertai komentar hadir di YouTube ya. Jadi nanti kalian presensinya itu ada bukti screenshot kalian komentar hadir di YouTube. Formatnya kalian sebutkan nama, kelas, kemudian hadir. Contoh, bulan 10 IPA 5 hadir gitu. Nah, itu nanti digunakan untuk bukti kalian hadir di pada presensi. Nanti dilampirkan. Ini yang kedua, mengerjakan soal penilaian pengetahuan YouTube yang tadi sudah dijelaskan dan mengisi jawaban di Google Form presensi. Jadi Google Form presensinya itu nanti sekaligus Google Form mengerjakan kuis penilaian ini. Itu. Nanti kalian isi dulu presensi, kemudian sertakan screenshot YouTube yang kalian bawa hadir itu,
bukti hadir kalian, kemudian kalian isi pengerjaan soalnya. Kalian tinggal pilih bagian persamaan satu apa, dua apa, kemudian bagian perintah samaan satu, pilihannya A atau B atau C atau D atau E, nomor dua juga sama, begitu. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Nah, ini insya Allah daring yang terakhir ya, minggu depan insya Allah sudah tatap muka. Semoga kalian tetap semangat, walaupun daring terakhir, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.